Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Ali Akbar dari Absen 2. Di sini saya akan membahas tentang unsur-unsur tata letak dasar desain grafis. Yang pertama ada desain. Menurut artisasi Pahlut, diartikan sebagai bentuk rumusan dan suatu proses pemikiran atau rumusan atau proses pemikiran yang dituangkan dalam wujud gambar tersebut merupakan pengalihan gagasan, konkretisi pemikiran untuk mengalihkan gagasan dalam wujud gambar. Kedua ada grafis. Dalam bahasa Inggris disebut grafik. Diartikan sebagai goresan yang berupa titik-titik atau garis yang berhubungan dengan kegiatan cetak-mencetak. Menurut Freddy Adiono Basuki 2000. Grafis juga bisa dijadikan sebagai goresan titik yang dibuat dengan menggunakan bantuan teknologi. Jadi, desain grafis merupakan seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, dan gambar. Bidang ini merupakan bagian dari komunikasi visual. Ilmu desain grafis mencakup seni visual, tipografi, tata letak, dan desain interaksi. Atau juga bisa disebut seni menggambar dengan menggunakan bantuan teknologi. Ini merupakan contoh desain grafis. Desain grafis komputer. Apa sih desain grafis komputer? Jadi, desain grafis komputer adalah upaya untuk mengalihkan gagasan kepada orang lain dalam wujud gambar yang dibuat dengan menggunakan bantuan teknologi komputer. Terus ini ada layout atau tata letak. Menurut istilah, layout merupakan usaha untuk menyusun, menata, atau memadukan elemen-elemen atau unsur-unsur komunikasi grafis, atau teks, gambar, tabel, dan lain-lain. Menjadikan komunikasi visual yang komunikatif, estetik, dan menarik. Tujuan utama layout adalah menampilkan elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif dalam sebuah cara yang dapat memudahkan pembaca menerima informasi yang disajikan. Tujuan pembelajarannya adalah untuk memahami karakteristik dari setiap elemen grafis, menerapkan perancangan desain kondisi grafis dan berbagai elemen. Terus selanjutnya ada elemen grafis. Elemen grafis erat kaitannya dengan pembuatan layout dalam menghasilkan karya visual desain grafis yang menarik dan yang bernilai seni. Pemahaman terhadap elemen-elemen grafis sangat diperlukan. Elemen-elemen tersebut adalah ada garis, bentuk, tekstur, ruang, warna, dan gelap terang. Garis adalah sebuah unsur desain yang menghubungkan antara satu titik dengan titik lainnya, sehingga tergambarlah sebuah garis dengan bentuk lengkung atau curve atau lurus, straight. Mampu membuat keteraturan, mengarahkan pandangan, dan memberikan kesan bergerak serta memiliki karakter tertentu. Ini merupakan contoh garis. Ada garis tegak dan garis lurus. Ada juga garis miring, diagonal line, dan garis miring yang bergelombang atau wave line. Selanjutnya, garis mempunyai beberapa gaya atau style, antara lain garis lurus, garis dot, garis dash, dan garis dash dot. Garis juga bisa memisahkan posisi antara elemen grafis yang memiliki fungsi berlainan. Terus kedua, memisahkan rubrik atau penunjuk bagian tertentu yang menjadi penjelas berita. Garis juga bisa memisahkan judul dengan jargon, seperti contoh gambarnya ini samping. Terus juga garis bisa memisahkan kalimat dengan gambar. Berikut contoh penerapan garis pada iklan. Selanjutnya ada shape atau bentuk. Bentuk atau shape adalah suatu bidang yang memiliki tinggi dan lebar. Terjadi karena dibatasi oleh sebuah kontur atau garis dan atau dibatasi oleh adanya warna yang berbeda atau oleh gelap terang pada arsiran atau karena adanya tekstur. Bentuk bisa berubah wujud alam seperti binatang, tanaman, dan manusia. Dan tidak berwujud alam atau abstrak seperti ikon, grafik, dan ilustrasi. Contoh bentuk yang terdiri dari garis dan kurva. Ini juga ada contoh untuk kesan binatang dan benda alam yang dibentuk oleh garis. Fungsi bentuk antara lain, yang pertama untuk menghiasi, yang kedua untuk pelengkap, yang ketiga untuk elemen dasar. Fungsi lain bentuk adalah untuk logo dan border. Penerapan bentuk shape pada iklan. Ini contoh-contohnya.
Selanjutnya ada tekstur. Tekstur adalah unsur rupa yang menunjukkan rasa permukaan bahan material yang sengaja dibuat dan dihadirkan dalam susunan untuk mencapai bentuk rupa, baik dalam nyata ataupun semu. Misalnya kesan tekstur kayu, bulu, atau gelas. Ini merupakan contoh tekstur. Ada tekstur bulu, kayu, retak, dan api. Berikut merupakan penerapan tekstur pada iklan. Selanjutnya ada ruang atau space. Ruang adalah jarak antara daerah sekitar atau sesuatu. Misalkan ruang atau univis, highlight, dan memberikan mata visual istirahat. Ruang dapat digunakan untuk satu, memberikan mata visual istirahat, membuat hubungan antara unsur-unsur, salah satu elemen, menaruh banyak spasi sekitar yang penting untuk memanggil perhatian kepadanya. Yang terakhir, untuk membuat layout mudah untuk mengikuti. Berikut penerapan ruang pada iklan. Selanjutnya ada warna atau color. Warna merupakan elemen terpenting dalam desain grafis. Warna menjadi indikator pembeda antara satu objek dengan yang lain. Di samping itu, warna memiliki dampak sugesti tersendiri di berbagai kebudayaan. Berikut contoh-contoh warna dan penerapan warna pada iklan. Dan terakhir ada gelap terang. Gelap terang terjadi karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang diterima oleh suatu objek, suatu gambar akan terbentuk karena adanya gelap terang. Gelap terang menimbulkan kesan tekstur dan kedalaman. Nah, ini contoh gelap terang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.